Solo traveler adalah orang-orang yang suka berlibur sendirian atau pelancong tunggal. Telah menjadi ikon gaya hidup saat ini yang menarik dan menginspirasi. Dan mereka adalah petualang yang berani mengeksplorasi dunia sendirian, alias nggak punya teman. Nggak kayak punya teman. Mereka lagi nyari-nyari teman di luar negeri gitu. Dan menghadapi tantangan dan meraih pengalaman yang tak terlupakan. Namun banyak yang bertanya-tanya, gimana sih cara menjadi solo traveler? Bagaimana mereka bisa mengatasi keterbatasan biaya tentunya dan waktu yang nggak sedikit dikeluarkan untuk menjadi solo traveler. Dan ngopi inspirasi sore hari ini bersama saya ya, Yuda Iqbal Maulana, bersama saya sudah hadir Riki Suendar atau Mas Suhe. Halo, selamat sore. Halo sore. Sore Mas Suhe, apa kabar? Baik, gimana kabar baik? Baik, alhamdulillah baik. Gimana dari kota mana ini? Maksudnya jalan-jalan. Ah, Kemarin baru balik dari Iran. dari Iran. Dan sekedar pengetahuan buat teman-teman semua ya, Suhei ini adalah seorang karyawan juga. Kok bisa? Karyawan solo traveling, gimana cara izinnya sih? Gimana? Gimana nih? Eh Oh, sebentar, bekerja sebagai apa dulu nih? Bekerja karyawan. Suhei. Sama, Karyawan. sama. Sama. Beda ya, sorry, itu juragan. Enggak, saya juga karyawan juga. Tapi bekerja sebagai karyawan itu gimana sih cara menentukan jadwalnya, kok bisa? Liburan tapi juga karyawan juga kan biasa, kita kan susah nih buat menentukan jadwal, itu gimana caranya? Sebenarnya normal, kita kan tahu di Indonesia Mm-mm. banyak tanggal merah. Tapi yang paling panjang kan ada 2 dalam setahun kan. Nah, Lebaran sama dan tahun baru Natal. betul. Karena kan pasti Lebaran seminggu, Mm. tambah cuti pribadi, Iya. dan Natal itu rata-rata lama juga di Iya. beberapa perusahaan, termasuk di perusahaan yang sekarang ini. Dan itulah kesempatan untuk libur panjang itu setahun 2 kali. Plus kan suka ada libur apa namanya, Harpitnas. kejepit. Ya, oke. Terus kita tinggal tambahin jatah cuti tahunan. Di situ bisa liburan yang ke negara-negara jarak pendek atau menengah lah. Seperti Tapi di kantornya sama kan, cutinya 12 hari kan? sama, ada yang 12 dan 14, Oh, tapi ada. terkadang itu suka ada tambahan dengan cuti-cuti lebaran lah. Oke. Additional, tapi normally sama. Yakin karyawan bukan yang punya perusahaan nih bisa. Jadi kalau punya Amin, amin, Amin. amin. Kan eh itu gimana cara nentuin, kan misalnya setahun ini cuma ada 12 kali libur nih. Nah, itu apakah ditentuin selama setahun ini saya mau kesini nih selama tanggal-tanggal ini atau gimana? Iya, tentunya sebagai solo traveler, gue pasti akan ngeplan jauh-jauh mau kemana. Iya. Orang Indonesia wajar, karena kan kita perlu visa ke banyak Iya, negara betul, ya. betul. Lain kalau orang Singapura Iya, atau even Malaysia, iya. dia kemana-mana gampang, tinggal ada duit berangkat, karena Iya. nggak perlu visa. Cover kita masih hijau ya soalnya. Ya, Indonesia itu susah banget karena perlu ke sini perlu visa, perlu Iya, ke sana perlu perlu visa, visa. dan tahu sendiri satu visa itu lama prosesnya Betul. kan. So, pasti harus plan lebih jauh gitu kan. Jadi kalau misalnya ada cutinya kurang lebih semingguan lebih atau sampai 2 minggu di Lebaran, biasanya itu pasti cuti-cuti yang liburan jarak jauh. Iya. Let's say ke Eropa atau Afrika. Tapi kalau misalnya di libur seminggu atau 4 hari, yaitu menengah lah, seperti yang 7 jam Jepang, Korea atau Australia ke bawah, seperti itu. Jadi FYI buat teman-teman semua, saya ini sudah ke 93 negara Yes. sejak 2015. Sejak 2005. Sejak 2005, sorry. Sejak 2005 itu udah ke 93 negara. Negara Indonesia di dunia ada berapa sih? Beda-beda, tapi kalau nggak salah tuh 196 ya. 190, berarti udah hampir setengahnya ya, sudah dikunjungi 93 negara. Wow. Habis berapa itu? Kalau biaya kan nggak habis-habis ya sebenarnya. Dari 93 negara itu, apa sih dari tahun 2005 itu yang memutuskan akhirnya saya ini untuk oke deh gue jadi solo Ya. traveler? Apa sih yang memutuskan itu? Berawal tentunya karena untuk jalan ke luar negeri itu tidak mudah untuk dealing dengan temen. Ya, pasti yang satu bisanya di tanggal sekian, yang satu bisanya di tanggal berapa. Oke. Terus yang satu pengen negara mana, sementara gue maunya negara ini. Iya, iya. So itu takes time, Hmm. dan akhirnya membuat waktu juga kan kebuang, akhirnya Iya. jadi gagal untuk liburan. Iya. So dari situlah mulai memutuskan bahwasannya ya udah, kalau mau kemana jalan aja tanpa harus dealing with those people gitu. Oke. Jadi ada duit, ada waktu libur, let's Berangkat go. aja. Iya, gitu. Emang kebiasaan kita ya, udah ngerencanain tahu-tahu nggak jadi gitu. Sering. Contohnya bukber. Bukber biasanya gitu rencana tapi tahu-tahu nggak jadi.
Jadi akhirnya udah itu memutuskan sendirian. sendirian. Most of the time lah, dari 90 negara ini 90%-nya itu sendiri. Oh, jadi ada pernah yang Ada akhirnya beberapa, tapi itu jadi gini konsepnya. Solo traveler itu konsepnya bukan harus selalu kemana-mana liburan sendiri. Iya. Jadi misalnya gue udah ngeset nih, Iya. mau let's say ke Iran sendiri gitu. Terus tiba-tiba ikut dong, ya silakan. Iya. Kalau itu gue udah set tanggal segini. Iya. Kalau dia jadi atau nggak jadi, gue tetap jalan. Iya, jadi akhirnya Kayak dia gitu. cuma mau ngikut doang. Mau Tapi ngikut, soal iya, visa dan tiket-tiket lu urusan Ya sendiri deh. sendiri, dan juga jadi nggak jadi, gue tetap tetap I have my berangkat. own itinerary gitu. Oke. Negara pertama tahun 2005 apa? Bangkok. Bangkok. Bangkok pertama kali. So itu liburan pertama ke luar negeri untuk tujuan liburan ya. Tapi sebelumnya kan udah pernah kuliah Iya. Amerika. Iya. Tapi kalau bener-bener yang liburan duit sendiri Heeh. itu Bangkok. Ketemu ayam nggak di sana? Ayam Bangkok. Ketawa aja teman-teman, nggak apa-apa. Ketawa aja. Nggak usah ditahan-tahan ya. Di Bangkok oke. Di Bangkok, dan dari 93 negara ini rata-rata apakah cuma sehari 2 hari atau paling lama berapa? Liburan. Liburannya itu. Gue paling lama liburan dari negara yang 93 itu adalah 40 hari. 40 hari. 40 hari. Eh, Pasti bingung kan? Kenapa 40 hari? Jatah cuti 12. iya, kan? betul. Nah, itu gimana? Ini cara keduanya adalah gue in between job. Oke. Jadi terkadang gue resign dari satu pekerjaan tuh happy. Hmm. Karena pasti ada jatah waktu kosong dulu untuk memulai pekerjaan yang baru. Iya, oke. Sesuai kalau selalu nanya ke gue, Nah, pasti gue banyak pindah iya, perusahaan. betul. Karena itu untuk memanfaatkan momen di mana gue bisa cuti panjang. Oke. Gitu. Kan kalau jatah liburan setahun kan cuma 12 atau 14. Itu kan liburan pasti Natal atau Lebaran. Tapi dengan in between job ini, gue bisa ngambil dulu sebulan atau kayak tadi 40 hari untuk liburan dulu. Tahlilan ya 40 hari gitu. Ya. Gila. 40 hari tahlilan. Jadi pekerjaan utamanya sebagai solo traveler atau sebagai karyawan nih? Pekerjaan utamanya. Gue akan happy kalau ditanya gue sebagai solo traveler, tapi harus jujur kan tidak menghasilkan ya. Masa sih? Spending dong, kalau liburan kan pasti spending. Tapi kan sekarang udah ada yang akhir menjadi profesi karena sebagai YouTuber ya. Ya, gue belum ke situ. Oh, belum? Karena ya gue masih Menikmati menikmati untuk apa yang pengen gue lakuin sih. Oke. Berarti dari 93 negara ini arsipnya akhirnya cuma dinikmati sama diri sendiri aja gitu. Atau ada misalnya Ya, yang pasti ini kan plan gue sendiri ya. Pasti gue menikmati perjalanan itu sendiri. Ya kalau misalnya ada teman-teman yang terinspirasi dengan konten-konten gue di Instagram gitu sama teman-teman circle sendiri gitu, ya fine, nggak ada gitu brand yang ini misalnya lu lagi mau ke Iran, ini dong gua ada produk gua fotoin dong di sana di Iran gitu. Gue nggak mencari ke situ. Gue Oh, enggak. bukan para kayak dirimu gitu. Terkenal. Enggak sama sekali. Dan tadi sempat di-mention terakhir ke Iran ya. Kenapa ke Iran? Kenapa ke Iran? Ini negara yang menurut gue sangat menarik dan juga terlepas dari kontroversi. Banyak banget teman-teman yang khawatir gue pas gue mau ke Iran kan. Wah jangan, karena ada ya macam-macam lah ya. Dan gue percaya karena sudah ada teman yang udah ke sana dan itu semua tidak terbukti cerita-cerita mengkhawatirkan itu, dan gue yakin I'll be fine. Dan akhirnya berangkat dan ternyata gue sangat menikmati. Kalau nggak ada acara di Jakarta, gue sebenarnya pengen nambah another 1 week karena kosong, lagi nggak ada kerja kan. Bisa nambah lagi loh seminggu loh. Cuma karena ada acara di Jakarta, jadi gue nggak bisa, mau gak mau harus balik ke Jakarta karena itu negara keren banget dan juga murah. Itu cocok buat orang Indonesia karena kan harga makanan murah, tempat tinggal akomodasi juga murah, oleh-oleh juga murah. Ada nasi kebuli nggak di sana? Mirip-mirip Mirip-mirip kan, ada gitu. Di Iran loh. Berarti kan tadi ngomong bahwa sebelumnya ada kekhawatiran mau pergi ke Iran, tapi ternyata kata teman-teman yang udah pergi ke sana aman. Berarti apakah sebelum menentukan suatu kota atau negara yang ditentukan sebagai solo traveler, apakah nyari tahunya nanya ke teman dulu atau gimana? Ada yang bertanya untuk negara-negara spesifik kayak Iran, ada juga yang gue percaya aja, ya udah jalan. Karena terkadang apa yang kita percaya di internet,
apa yang kita lihat di internet tidak selamanya benar. Betul. Pada saat gue jalan, let's say ke Brazil, Argentina, atau Kolombia, itu orang kantor, jangan Pak, jangan ke sana, nanti kena kartel atau apa gitu kan, atau ada todong senjata gitu kan. Dan memang pas gue lihat di internet pun isinya seperti itu. Tapi alhamdulillah gue selama di sana tuh tidak menemukan hal seperti itu. Even gue balik clubbing, nggak apa-apa dong, wajar orang luar negeri clubbing mah jam wajar. 2 pagi. Iya. Gue jam malam itu di Brazil fine aja. Di Kolombia gue tahun baruan di sana di Cartagena, ada satu kota bagus di Cartagena. Itu bubaran tahun baru jam 3 pagi gue jalan sendiri pinggir jalan itu aman-aman aja. Gak ada yang jualan nasi goreng ya malam-malam sana kan? Di Brazil pas malam-malam jalan di sliding Neymar enggak ya? Enggak ya. Brazil akhirnya di sana tuh bener-bener ketika sendirian itu gimana kita tahu hotel-hotel yang sesuai dengan budget kita itu gimana? Oh itu menarik tuh karena kan sekarang banyak opsi tuh kalau misal untuk solo traveler ya. Kalau misalnya duitnya terbatas, tapi pengen banyak keinginan liburan kemana-mana, kan orang udah tahu lah. Sekarang ada hostel yang tinggal bisa sekamar berempat, berenam, berdelapan. Dorm gue ngalamin gue ngalamin kayak gitu dan buat gue fine aja. Tapi juga di hostel pun ada yang kamar sendiri. Dan sekarang ada lagi yang kedua, mungkin yang tidak banyak orang yang tahu, couchsurfing. Apa tuh? Couchsurfing itu adalah tahu. Oke. Jadi orang-orang yang liburan tapi nggak punya nggak punya duit untuk sewa dorm atau hostel atau hotel. Jadi dia numpang gratisan di host gitu di kan. tempat seseorang ya. Ada aplikasi kalau nggak salah ada. Gue juga ada di situ dan so far gue belum pernah nginep di host di satu negara, tapi gue memanfaatkan networknya. Jadi kalau di sana ketemu sama orang lokal untuk jalan. So that's the beauty of solo traveling kan. Betul. Jadi walaupun sendiri tapi kita nggak sendirian. Walaupun sendiri tapi kita nggak kesepian. Gitu. Mantap. Silakan itu quotes-nya ditulisnya di bawah sini ya. Ada quotes-nya tadi keren banget. Tapi kan lebih enak di Indonesia kan kalau nggak punya uang kan tinggal tidur di masjid kan. Betul lah. Tinggal nyari sholat terdekat gitu dan lain-lain. Dan dari 93 negara itu ada nggak satu negara yang akhirnya itu tuh kayak terpatri indahnya gitu? Sebenarnya banyak karena ya negara-negara yang kunjung itu pasti ada uniqueness kan. Tapi mungkin yang terpatri karena ini beda dari pandangan mata biasa gitu adalah Kuba karena pas saat gue nyampe sana itu ini benar-benar kayak gue hidup di tahun yang gue belum lahir. Jadi kayak 50s gitu kan, mobil-mobil tuh ya masih mobil-mobil 50-an, gaya-gaya lama gitu kan. Terus mobilnya sih dulu lah. Iya, terus rumah-rumah juga yang dindingnya tuh kayak copot-copot, nggak dicat gitu kan. Jadi industrial gitu ya. Kalau sekarang jadi keren ya. Ini gaya lama. Jadi menurut gue ini menarik banget negara Kuba ini karena karena di embargo sama Amerika kan. Jadi TV juga jarang, internet nggak ada. Internet nggak ada. Hanya ada satu di hotel bintang 5. Jadi kalau mau kita harus ke hotel itu dan semacam apa ya? Diam di situ ada wifi dan bayar gitu. Dan itu pun jelek. So mostly tidak ada internet dan ya itu. Dengan negara embargo tidak ada produk Amerika, nggak ada McDonald, nggak ada Coca-Cola, nggak ada sama sekali, nggak ada produk-produk Amerika di sana sama sekali. Nasi kuning Itu nanti diimpor dari Indonesia. Itu Kuba jadi indah tuh nggak berarti sesuatu yang harus mewah ya, ternyata sesuatu yang memang ini unik banget gitu. Yang paling penting dari 93 negara yang gue udah kunjungi itu adalah gila di luar sana itu dunia itu indah banget ya. Rugi kalau misalnya kita nggak jalan-jalan. Panganut YOLO ya. Bener. You only live once. Jadi lu nikmatin deh dunia ini bagus. Jadi jangan hanya diam di satu tempat, di satu negara. Semua negara di sebelahan sisi manapun itu memunculkan keindahannya masing-masing. Pernah datang di suatu negara karena khusus konser? Sering. Apa? Ini juga salah satu jadi alasan kenapa gue juga traveling karena banyak kan artis dunia yang nggak datang ke Indonesia. Banyak lah. Skip lah kan. Skip pasti. Jadi gue udah ke banyak negara untuk nonton artis yang tidak datang ke Indonesia atau ke Asia. Biasanya kita masih bisa Singapura kan. Gue nonton Beyonce 2 kali. Oke. Di mana itu?
Dublin. Ah, Dublin tuh apa ya? Irlandia. Irlandia. Irlandia sama di Perth, Australia. Oke. Terus gue nonton Madonna di Scotland, Ah, nonton Bruno Mars di Italia, oke. Rihanna di Scotland. Scotland. Oslo tuh apa ya? Jadi gue lupa gue negaranya. Oslo itu Norway. Oke. Norway, Adele di Australia, Australia. Oke. Lady Gaga di Australia. Nasi Daria di Amerika nggak pernah ya? Ada tahu Ada, pernah ada. kan? Belum. Nasi Daria di Amerika seru tahu nonton Nasi Daria. Enrique Iglesias di Ah. Kolombia. Hmm. Banyak sih artis yang gue nonton. Ya memang akhirnya solo traveling gara-gara cuma buat nonton konser. Nggak hanya cuma, tapi Ya. ternyata gue demen Menjadi konser. Dan juga akhirnya gue mau pergi ke sana dan gue Oke. belum ke negaranya, jadi sekalian nonton. Sekalian nonton. Negara mana yang belum pernah dikunjungi dari 93? Dan pengen. Yang pengen. Dan Dan ada pengen. banyak. Tapi yang paling pengen yang ditunggu-tunggu adalah North Korea, Oke. Korea Wow, Utara. yakin. Karena masih tutup. Ya, masih tutup. Masih tutup semenjak COVID, negaranya masih belum nerima turis. Betul. Once dibuka gue pengen banget. Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat. Saya juga rakyat. Pasti juga banyak kan orang-orang yang akhirnya terinspirasi seperti Mas Suhe yang pengen solo traveling. Cuma kayak kita tuh kayak aduh kayaknya males deh ngurusin visanya ataupun kayaknya ribet. Ya, Ribet ya. nggak sih sebenarnya Ya. ngurusin Ya visanya? itulah kelemahan, ya bukan menjelekan negara sendiri ya. Fakta kan. Tapi kan fakta Indonesia itu kan sekarang mungkin sekitar 80-an negara yang tanpa visa. Mm-mm. Tapi kan masih gede, masih ada 110, Mm-mm. 120-an negara yang perlu visa dan itu time consuming banget. Iya. Duit juga pasti Mhm. gede karena bayar ini harus pakai ini itu dan itu memakan waktu. Ada ya negara yang gue pengen banget tapi cancel Mm. gara-gara Visa. aturan visa. Oh ada ya. Apa tuh? Contoh Libanon Oh, itu Libanon. susah banget. Jadi gue mundur dulu deh gitu kan. Termasuk juga Israel Oke. karena kan harus ke Singapura. Oke. Eh, Ngapain ke Israel? kenapa? Ngapain ke Israel? Pengen lihat. Oh, pengen kan aja. Palestina juga bisa lewat Oh Israel, iya betul. ya kan? Terus banyak Turkmenistan juga ribet. Hmm. Kuwait, Irak, gue Oh. pengen banget. Padahal negara-negara Islam ya. Ya tapi Iya kan? ternyata ribet Betul. untuk Indonesia. Untuk Indonesia ya. Oh, mungkin disangkanya ini ya mau melakukan sesuatu kan kalau nggak salah Mau cari kerja mungkin. nggak ya tahu. betul gitu ya. Itu agak susah. Itu gimana apa gini deh. Kota yang ataupun negara yang tersulit untuk pengajuan aplikasi tapi akhirnya bisa apa? Oh, Argentina. Argentina. Ya. Tapi saat itu ya, gue Ah. nggak tahu sekarang. Ah,
kalau nggak salah katanya jadi dipermudah. Hmm. Apply visa ke Argentina itu gue tahun berapa itu ya? 2017 kalau nggak salah. Itu kayak mau ke KUA. Kok harus Semuanya bawa? dikeluarin itu ya. Oh, kira harus bawa. Surat dari Departemen Luar Negeri yang harus di apa? Asli itu apa di kalau harus ada tanda tangan asli sebutnya apa ya? Tantangan basah gitu. Legalisir. Oh, Kayak legalisir. gitu kan. Oke. Itu ada akte yang dilegalisir dan macam-macam deh. Itu yang kata gue ini negara sekeren apa ya sampai seribet ini gitu kan. Kadang-kadang kalau ngikutin ego, udah gue nggak usah deh. Masih banyak negara lain tapi karena kepengen ya udah diikutin. Habis berapa waktu itu? Lama prosesnya panjang itu Argentina. Lupa gue nggak inget tapi Panjang. proses yang paling ribet di antara semua visa itu saat dari 93 yang gue lakuin itu adalah Argentina. Amerika ribet tapi cuma sekali untuk 5 tahun. Argentina kan ribet untuk sekali doang. Benar kan di Amerika tuh harus ada saldo cadangan dulu ya kalau nggak salah ya? Di mana? Di beberapa kota tuh harus ada beberapa negara tuh harus itu ada. Itu normal kayaknya setiap ajuan visa pasti mereka akan nanya rekening tabungan kan karena nanti lu di sana mau makan apa jadi gembel gitu kan jadi gangguin negara gue dong. Oh gitu. Benar. Memang ada ya negara-negara. Ada. Schengen visa pun nanya rekening. Even Pakistan aja nanya. Pakistan. Gue kemarin ke Pakistan juga sebelum Iran Pakistan. Itu juga sama. Tapi orang luar ke Indonesia kayaknya lebih mudah ya? Harus dicek tuh. Nggak tahu. Ada juga mungkin yang susah, tapi ada juga yang kita ke sana harus visa, tapi mereka ke sini bebas untuk masuk hanya dapetin perangko di imigrasi, bayar $50, kelar. Kalau kita gitu kan ada rekening bank, surat kantor, akte, asuransi perjalanan, itu yang bikin ribet sih. Makanya gue salut kalau misalnya ada orang Indonesia yang udah liburan ke banyak negara karena ini bukan hanya butuh duit dan waktu tapi juga keribetan visanya sih. Betul. Itu hebat deh. Dan gue appreciate orang-orang yang spending waktu, duit, tenaga untuk jalan-jalan ke luar negeri yang perlu visa ribet. Betul. Kalau salah juga ada beberapa kota yang beberapa negara yang harus suntik meningitis sama suntik kuning ya? Ya, itu gue pernah juga di Afrika ya? Sama South America. Itu memang harus juga ya. Ketika keluar negeri sana ada nggak sih Indonesia di mana sih? Gitu-gitu. Iya, itu banyak sih sebenarnya. Banyak. Kadang-kadang sedih juga, tapi gue ini gara-garanya kan ada orang nanya, coba tanyain dong pas gue di Iran. Tanyain orang Iran tahu gak Indonesia. Jadi gue cuma nanya ke orang Iran aja. Tapi ada beberapa gue nanya ke negara yang lain. Gue nanya ke orang Iran, tahu Indonesia nggak? Banyak sih yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Kok bisa? Ada yang cuma tahu, tapi taunya seperti apa? Banyak hutan ya, seperti Cina ya kayak gitulah. Tapi banyak juga yang nggak tahu. Padahal banyak keturunan Iran di Indonesia ya. Banyak loh, banyak keturunan itu orang-orang Iran nggak tahu Indonesia seperti apa. Yang gue wawancara, yang gue iseng tanya itu banyak yang nggak tahu. Nah, visa Indonesia sendiri itu sebenarnya bermasalah nggak sih di negara-negara? Paspornya bermasalah nggak sih karena paspor kita kan hijau karena katanya paspor hijau itu agak diremehkan. Itu sebenarnya bermasalah nggak sih? So far sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Maksudnya tidak ngejudge dari paspor mananya sepanjang yang gue tahu ya. Tapi kan mereka ngelihat ya lu masuk ke satu negara ada visa atau enggak, jelas mau nginep di mana, berapa lama, tujuannya ngapain. Itu menurut gue sih hal wajar yang selalu ditanya sama imigrasi di banyak negara ya. Tinggal kan ada imigrasi yang ngeselin, ada yang enggak gitu. Kalau negara-negara kayak gue kan udah kayak ke Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan gitu tuh atau Tajikistan, gue udah ke situ, itu agak ngeselin petugasnya ya. Agak ngeselin ya. Dan ya rese, jadi gue selalu makan waktu lama untuk resenya kayak gimana tuh? Ya kayak ngecek paspor. Gitu. Sampai dibukain semua. Pakai apa namanya itu pembesar itu? Apa sih pembesar itu? Apa namanya? Pembesar. Kata-kata pembesar gitu. Dicek palsu. Mungkin palsu atau enggak gitu kan ya. Ribet lah. Tapi ada juga yang gampang. Amerika sekarang gampang banget. Gue terakhir ke Amerika kan Desember kemarin. Itu nggak di stempel, nggak dicek, cuma ngelihat kamera foto langsung masuk. So
Oh, gampang, lebih gampang ya sekarang ya. Sekarang lebih gampang ketimbang dulu ya. Hmm. Dulu tuh ke Amerika susah banget, apalagi setelah kejadian-kejadian apa itu 9/11 Iya, itu, iya, iya. Lebih susah. teroris gitu. Tapi sekarang kayaknya gampang untuk Indonesia ya. Ya, ya, nama juga katanya berpengaruh. Katanya seperti Ya, itu. oke. Katanya tapi Eh, karena gue namanya nggak namanya masuk cukup tidak ke dalam list ya, yang itu, ya. jadi Oke, aman. nama Ricky Suhendar, abang. Tidak terlalu mencurigakan. Iya. Tapi sebenarnya menjadi solo traveler tuh berbahaya nggak sih? Dan bagaimana kita tuh bahasanya melindungi diri Iya. kita menjadi solo traveler tuh kayak gimana? Ada suka dukanya sih, ada suka dukanya. Oh. Jadi ya gue harus bilang sukanya banyak. Hmm. Tadi kan seperti yang gue bilang, Nah, dengan jalan sendiri, you can decide whatever you want to go, you want to do. oh ya, Mau ke betul. sana tanpa harus dealing with Ya, other people. Mau gue memutuskan tidur aja malas, Iya. mager, ya udah, Bisa tidak ada juga yang nyegah gitu kan. Hmm. So it's all fun. Tapi dukanya adalah pada saat ada kejadian-kejadian di luar kendali, Iya. and I'm alone during Iya. that time, itu cukup sedih sih. Hmm. Yang pertama, gue gempa bumi gede banget pernah? di Iya. Meksiko. Itu gue sendirian. Kebayang di Meksiko gue kalau gak ada apa-apa, Papi, gue papi, ngomongin papi. siapa gitu kan. Kok mau Itu gede banget, dan saat itu banyak yang meninggal, Ya, oke. dan orang-orang pada tidur di lobi hotel kan. Terus gue pernah di scam, diracun. Diracun. Jadi gue waktu itu dibawa ke toko karpet. Ke toko karpet. Toko karpet, ternyata minti udah dikasih obat. Oh. Untungnya gue kan gak demen teh digulain, Hmm. teh panas digulain, Iya, kecuali iya. teh dingin digulain, Iya. oke lah. Terus hanya diicip doang, itu pun udah oleng. Oke. Gak kebayang kalau itu satu gelas habis, mungkin udah tepar, udah. Itu barang-barang hilang. Hah? Apa-apa? Saat itu kan gue cuma seicip, Ah. udah pusing, tapi Apa? dompet udah bisa diambil sama mereka. Hmm. Kartu kredit gue udah digesek, Hmm. dan perlu proses panjang dan panik sebulan untuk akhirnya duitnya kembali lagi. Oh, bisa kembali lagi. Kembali lagi. Karena saat itu gue minta bantuan orang hotel. Oke. Pas nyampe, drama sih itu, panjang gue kalau ceritain lagi, tapi itu dukanya gitu kan. Hmm. Terus banyak sih, Terus kendala bahasa bagaimana? gue nggak pernah jadi masalah kalau bahasa. Kenapa? Oh, bisa. Gue bisa. nggak Oh. gue nggak bisa ngomong bahasa lain selain Inggris. Oke. Tapi gue nggak pernah ada kendala dengan bahasa. Karena sekarang kan udah banyak cara lah dilakukan untuk bisa ngobrol tanpa kitanya pinter. Ya satu, sekarang kan udah teknologi. Dulu mungkin 2010 Ya. sebelum Ya, gitu. belum ada teknologi Ya, smartphone yang betul. gue bisa ngomong apa jadi bahasa. Di Iran gue bisa Ya. ngobrol di supir taksi sekarang, karena gue tinggal pakai Google Talk. Oh, itu emang ngerti itu. Oh, ngerti. Jadi Oke. gue change ke Persia, bahasa Farsi, Hmm. dan jadi ngobrol kita sama supir taksi. Tapi kalau dulu kan susah. Tapi itu pun kan dengan body language kalau menurut gue udah cukup. Oke. Nggak pernah ada problem sih gue untuk bahasa. Jadi Sampai gue beli obat Oh. sakit pun waktu itu di Brazil, gue masih oke lah, walaupun yang jualnya tidak bisa bahasa Inggris, gue juga nggak ngerti bahasa Portugis gitu kan, Iya. tapi masih fine. Bahasa is not big deal untuk orang solo traveler. oke, bahasa nggak jadi Ya. Apalagi sekarang lebih Oh. aman lagi kan, ada teknologi. Nah, bahasa lebih aman tuh lebih kayak kita tuh kayak ketika ada masalah sana kayak tadi itu mana yang pertama kali kita hubungi, apa kepolisian dulu atau hotel dulu? Tadi kan kalau saya kan ke hotel dulu, ke orang hotel. Nah, itu bagaimana tuh kalau misalnya kita sebagai solo traveler menemukan masalah-masalah seperti itu? Mungkin tergantung kasus. Pada saat itu gue lapor ke orang hotel karena minta bantuan, karena gue ditipu di kena scam di pasar itu kan. Jadi gue minta bantuan ke hotel. Dan kalau saat gempa ya biasanya kan lapor ke KBRI atau apa, tapi gue nggak melakukan itu. Yang penting gue udah selamat. Gimana caranya untuk bisa keluar dari negara ini? Itu sih yang gue lakuin, tapi tidak sampai telepon ke KBRI atau kemana. Oke, berarti kita harus tahu dulu ya KBRI ini di mana, ataupun misalnya hotel-hotel ini aman atau enggak gitu. Bener-bener dicari tahu dulu ya. Gue sih nggak begitu. Oh, enggak. Jadi kalau gue liburan, yang dicari bukan hotel apa yang aman, tapi area mana yang aman. Oh, area. Area, lebih ke area. Oke. Aman dalam artian
tengah kota, Hmm. dekat kemana-mana, Oke. dan itu ya aman dalam artian secara safety gitu kan. Oke. Cuma disitu cukup. Hotelnya kan tergantung budget. Ada yang mahal, yang murah, ada yang bener-bener budget banget seperti di hostel dan lain-lain. Itu kalau berangkat sendirian gitu bawa baju banyak atau enggak sedikit? Eh, gue termasuk solo traveler yang masih bawa koper. Oh, masih bawa Karena koper. kan kalau orang-orang kan katanya bawa apa? Ransel. Iya, ransel itu. Ya atau yang Iya, backpack yang gede, iya. tapi gue nggak bisa bawa itu. Jadi Oh, gue bisa. masih tetap bawa koper. So baju pasti secukupnya Nah, ya, dan gue make sure di tempat tujuan merasa nyaman. So gue biasanya bawa cukup untuk baju dan perlengkapan lainnya. berarti ada kecenderungan buat beli barang di sana kan? Baju-baju atau apa? di Jarang sana? ya gue. Oh, jarang. Kecuali kebetulan di negara yang ada sale Hmm. dan item-item yang bagus gue beli. Hmm. Tapi itu bukan objektif utama gue liburan. Dulu mungkin iya ya, Hmm. objektif gue liburan adalah belanja. Hmm, Tapi kalau semakin kesini tuh bukan belanja lagi, tapi experience. experience. Ketemu lokal gue paling seneng, Hmm. ngelihatin activity orang-orang lokal ngapain itu gue Hmm. paling seneng. Hmm. As simple as dia kalau makan seperti apa ya, kalau ngobrol sama sesama teman-temannya seperti apa ya. Dia mah jadi kursi di pekarangan ngelihat orang-orang lalu lalang, gue udah happy. Itu dilihatin orang ini siapa dah orang ini? Ya buat gue tuh happy gitu, karena oke. ngelihat how they interact to each other, Oh, ya. bagaimana mereka ngerespon ke kita pada saat kita ngobrol, itu tuh gue seneng banget. Makanya staying di hostel buat gue itu adalah sangat apa ya, punya value atau lebih bagus, ini versi gue ya, ketimbang di hotel. Kenapa? Karena kalau di hostel tuh kita bisa berinteraksi Iya. dengan turis-turis yang lain, yang solo traveler juga kebanyakan, atau juga dengan orang lokal, which is dalam hal ini adalah resepsionis, dan banyak interaksi lah. Kalau di hotel kan kita nggak mungkin lagi sarapan, tiba-tiba nyapa orang sebelah lagi sarapan, Iya. kan Aneh, jarang lah, iya. aneh gitu kan. Awkward. Kalau di hostel kan memang udah diciptakan untuk kita seperti itu. berinteraksi. Nah, dan juga sebagai solo traveler tentunya biasanya kadang-kadang bawa sesuatu kan dari luar negeri ke Indonesia kan. Oleh-oleh maksudnya. Ya, apapun itu, entah itu oleh-oleh atau cuma sekedar baju yang beli di luar. Nah, dengan sekarang ada peraturan baru, katanya ada pembatasan bawaan barang dari luar negeri ke Indonesia. Menurut saya bagaimana nih? Gue bingung ya itu sama aturan, karena Malah bingung ya? rancu kan. Oke. Dan itu ganti-ganti kan. Hmm. Dan beritanya pun jadinya yang gue baca di internet pun jadi bingung, karena ada batasan bawa 2 atau 3 baju, sepatu 2, tas 2. Tapi nggak dijelasin itu tuh baru, beli, atau bekas, atau yang Iya. kita bawa dari negara Iya. asal. Ini sulit mencari informasi penjelasan ini. Baru tadi pagi kepapar di TikTok atau di mana gue baca, menteri kita bilang, oh itu kalau untuk dijual belikan yang dibatasin, tapi kalau nggak dijual belikan enggak. Itu makin bingung lagi, gimana membedakan ini untuk dijual, gimana untuk dipakai sendiri kan. So buat gue bingung. Tapi yang pasti menurut gue yang benar adalah ini pasti barang-barang baru yang beli ya. Tapi kalau kita bawa dari Jakarta 5 sepatu untuk tinggal 5 bulan di Iya. sana, dibawa balik lagi pasti bawa 5 dong. Iya. Nggak mungkin ditangkap, itu Iya. sepatu bekas kok. Oke. Gitu, iya. Oke, berarti malah ini harus ditentukan dulu ini peraturannya seperti Ya, apa kayaknya ya? masih rancu. Masih Itu bikin rancu. bingung. Ya, oke. Dan akhirnya ketika ada peraturan-peraturan seperti itu bikin kita bingung juga, tapi tidak menutup keinginan kita juga untuk akhirnya pergi ke luar negeri juga kan? Oh iya, Ya, tetap enggak dong. kan. Tetap. Oke. Kan tadi YOLO, the world Yo- is beautiful, Beautiful. jadi harus Nah. explore. Tips apa yang pengen saya kasih ke orang-orang yang pengen menjadi solo traveler juga, apa sebenarnya tips-tips yang pengen dikasih nih? Sebenarnya pertama dulu yang sebelum ke Iya. sana, Hmm. solo traveling ini banyak manfaatnya, karena Oke, kan ada manfaat. kita ini kan bisa melatih daya ingat yang Oke. pertama. Terutama udah semakin tua kita kan daya ingat kita kan semakin Hmm. berkurang dong. Iya. Dan dengan solo traveling ini kita mau gak mau mengandalkan diri sendiri Hmm. kan. Gue harus tahu ini belok kiri atau belok kanan, Hmm. museum kemana, mau gak mau buka Google Map, Hmm. atau paling simpel nanya ke orang. Dan mengingat jalan, oh jalan tuh ke sini Iya. atau ke sana. Oke. Oh yang tadi lewatin rumah istana yang biru ini ya. Iya. Nah, ini kan melatih daya ingat kita. Mengasah memori ya. Yang kedua adalah
tentunya juga ini melatih tanggung jawab buat Hmm. diri sendiri. Hmm. Karena lu harus memanage waktu, Iya. memanage biaya, termasuk juga tanggung jawab diri sendiri untuk keselamatan diri kan. Kebayang nggak kalau yang gue lihat nih orang Indonesia kan jalan sama family ya, sama Iya, keluarganya. betul. Iya. Dan semua udah diatur budget sama ibunya, Iya. mau beli apa ibunya ngeluarin duit, Iya. mau beli apa dibeli nama ibunya. Jadi anak itu tinggal nerima aja Iya. dan ngikut semua karena udah pakai tour guide untuk pergi Iya, kemana-mana. Menurut gue ya tidak ada salahnya, tapi itu learning untuk menjadi solo traveler jauh akan lebih bermakna dengan goal-goal yang Iya. tadi gitu kan. Oke. Dan kalau gue perlu ngasih tips buat orang-orang mau solo traveling adalah yang pasti yang pertama, dunia itu gede, the world is beautiful out there, you have to explore one by one. Jadi you live only once. Ya, jadi nikmatin keindahan keberagaman dunia ini. Ya tentunya kita perlu duit lah, itu Ya, tuh betul. tidak dipungkiri. Tapi kan kita hidup bekerja kan, Ya. kecuali orang tua kaya Ya, ya udah betul, gitu kan. itu. Tapi kan kita pasti harus kerja Ya, ya, betul. ngasilin duit, dan dari situ ya kita bisa saving untuk jalan-jalan. Dan kalau dibilang budgetnya mahal, liburan ke luar negeri juga enggak. Enggak ya. Karena sekarang kan banyak sekali opsi-opsi yang kita bisa pilih. Iya. Pesawat ada low cost carrier, Hmm. akomodasi ada hostel, ada Airbnb, Iya, dan betul. ada lebih gratisan lagi kalau beruntung ada couchsurfing, gitu Iya. kan, seperti yang gue bilang. Dan itu Banyak. banyak banget. Dan sebagai akhir kayaknya udah jalan-jalan ke luar negeri, solo traveling, pasti nggak pengen hidup di Indonesia aja kan, pasti ingin mengakhiri akhir hidupnya nggak di Indonesia doang kan, pengen tinggal di kota atau di negara lain. Negara mana yang pengen ditinggali? Kalau ditanya masa pensiun lah, jangan Iya, hidup masa gue pensiun. keserong. Ya. Masa pensiun maksudnya. Ya gue sih masih alhamdulillah masih mencintai Indonesia. Oh, masih. Gue kepengen masih di Indonesia. Oh, tetap pengen. Tapi kalau merasakan hidup in long term di negara lain tentu ada, karena ini menjadi part of my journey lah. Iya. So gue pernah dulu tinggal di Amerika 6 bulan untuk persiapan S2. Minggu depan Hah? gue sekolah ke Paris. Iya. Wow. At least 6 bulan, Iya, tapi oke. harusnya 9 bulan gitu. Jangan kita lihat lah. Jadi Sekolah SMA. Apa sekolah? SMK. Sekolah di Paris. 6 bulan. Ya, keluar dari jalur, tapi objektifnya adalah untuk belajar menjadi orang sana aja. Oke. Living in a different world, Oh, seperti itu. Dan tinggal di Paris. masih banyak negara-negara lain. Gue juga Oke. pengen tinggal di Meksiko. Wow. Ya kalau ada umur, ada rezeki, Iya. ya, kenapa enggak? Ya, kayak contohnya kan ada beberapa orang yang menyebut Adelaide itu adalah kota yang cocok untuk pensiun kan. Apa? Sorry? Adelaide. Oh, Adelaide. Ya. Oh, Australia. Di Australia katanya. Gue belum pernah kalau ke Adelaide-nya sih. Itu karena kotanya terlalu slow living slow pace, banget ya. gitu. Jadi adalah kota yang Bali aja, Indonesia kan, Bali kan santai banget. lebih santai Jogja. Oh gitu Lebih ya. Oh santai iya, Jogja santai. Lebih santai Jogja, Solo, kota-kota yang di situ kayaknya lebih cocok Iya, iya, gitu. Ya, gue juga kayaknya pengen banget gitu akhirnya menjadi solo traveler gitu ke kota-kota kayaknya. Ayo, menyenangkan kemana? banget. Negara pertama. Kalau gue sih negara pertama ya, malahan gue tuh pernah di Pretoria. 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 Nah, gue belum pernah. Di mana itu? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ya, Gue udah di Cape Town. Ya. Di Cape Town kan ada 3 tuh, Pretoria, Cape Town sama Johannesburg kan, tiga kota ini. Gua waktu itu ke Pretoria di sana. Ya, seru sekali karena menjadi YOLO ini nggak cuma sekadar jalan-jalan, tapi menjadi perjalanan spiritual untuk mengenali diri sendiri juga kan. Betul banget. Betul. Akhirnya kita tahu siapa kita, apa yang kita sukai, apa yang nggak kita sukai. Banyak kali manfaat yang bisa kita ambil menjadi solo traveler. Kak Suhe, terima kasih banyak Sami-sami. inspirasinya. Thank you. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan nih, kalau misalnya tadi ngobrol-ngobrol ada kata-kata bercanda-bercanda yang kelewatan. Jadi kayak ustadz. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kota-kota dan di negara lain. Amin. Kita bisa janjian. Gue lagi di Prancis nih, gitu-gitu. Seru ya. Seru banget ketemuannya di luar negeri. Saya Yuda dan Suhe, terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol di kopi sore, ngobrol inspirasi di lain waktu. Terima kasih. Dadah. Thank you.